Bismillahirrahmanirrahim. Nih, amalan-amalan sunnah, di antara amalan sunnah yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan pada hari nahar tanggal 10 Zulhijjah saat mau melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, dari mana mulainya? Nah, sekarang yang pertama mulai dari mandi. Mulai dari mandi. Kapan mandinya? Disunnahkan setelah sholat subuh. Jadi sunnahnya itu setelah sholat subuh. Atau setelah adzan subuh. Itu baru dikatakan boleh setelah sholat subuh, lebih nyaman. Atau setelah adzan subuh, tapi sebelum sholat subuh. Tapi catatannya apa? Setelah adzan. Itu menurut para ulama baru dikatakan sunnah. Mandinya kalau setelah adzan, masuk adzan subuh, kita mandi sebelum sholat. Atau sholat dulu baru nanti kita mandi. Kalau mandinya sebelum adzan subuh, tidak dicatat sunnah. Itu ya, hati-hati nih. Jadi kalau mandinya sebelum adzan subuh, tidak dicatat sunnah, mandi biasa saja. Jadi kalau ingin mendapatkan sunnah mandi id, sunnah mandi id harus setelah terdengar adzan subuh, kumandang adzan subuh. Apakah mandinya mau sebelum sholat atau setelah sholat? Yang terpenting sudah masuk waktu subuh. Tuh, yang pertama mandi. Ini dari Sayyidina Ali bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mandi. Ya, ayat tasila yang pertama mandi. Beres mandi, yang kedua wa ayyal basa bi ajwadi matajid, menggunakan pakaian yang paling bagus yang kita miliki, yang ada. Kalau punya yang baru ya mangga, ya boleh silakan. Tapi dalam hadis ini adalah bi ajwadi matajid, yang paling bagus yang kita miliki, pilih yang menurut kita paling bagus untuk dipakai sholat Idul dipakai. Sama dengan Idul Fitri juga demikian, ya. Menggunakan pakaian yang paling bagus menurut kita yang bisa dipakai hari itu untuk melaksanakan sholat. Mau kena, mau yang terbaru boleh, atau yang lama tapi menurut kita, ini bagus nih. Nah, itu ya, paling bagus menurut kita dipilih. Oh iya ya, cocok. Nah, boleh silakan. Warna kambing agak koneng, iya, mau kena koneng. Gak usah kita samain dengan warna kambing ya. Pada kurbannya kambing warnanya koneng samain ya. Tuh, dua. Baju yang terbaik, yang paling bagus, ya, yang kita miliki, bukan tidak harus yang baru. Tapi kalau ada yang baru, alhamdulillah. Yang ketiga, wa ayyata thayyaba bi ajwadi ma tajid, menggunakan wangi-wangian. Jangan lupa wangi-wangian bi ajwadi ma tajid, bi ajwadi ma tajid. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan, terutama bagi perempuan. Tidak apa-apa, kenapa? Akan berjamaah dengan perempuan lagi, tidak bersama-sama dengan laki-laki. Karena sifatnya ini umum. Walaupun ada dalil lain yang melarang perempuan berangkat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Kenapa? Masuk masjid di ruangan yang sama dengan bapak-bapak di Singagang. Begitu ya. Ini di lapangan, di belakang lagi jauh, bapak di depan. Wah, mudah-mudahan angin akan itu. Nah, kan bi ajwadi matajid. Bi ajwadi matajid. Nu ayana kayu putih, kayu putih. Kayu putih. Jadi yang ada, yang punya, yang kita punya, yang ada pakai tuh, ya. Kemudian yang keempat. Mulailah berangkat ke tempat sholat, tidak didahului makan. Nah, tidak didahului makan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbukti baginda Rasul Muhammad sallallahu la yat'amu hatta yusalliya,
tidak makan sampai dia sholat dulu. Nah, jadi bedanya dengan Idul Fitri begitu ya. Kalau Idul Fitri mah makan dulu baru berangkat. Rasul tidak berangkat sholat kecuali dia makan beberapa biji korma. Ini kebalikannya Idul Adha mah tidak makan dulu sampai dia sholat. Pulang sholat baru makan. Dalam keadaan puasa. Tidak puasa. Tidak. Nah, ya. Tidak niat puasa, haram. Tapi tidak makan dulu. Tidak minum, tidak makan. Itu hari haus mah mangga. Sunnahnya itu tidak makan. La yat'am hatta yusalliya. Jadi beres salat subuh tadi mandi siap-siap langsung aja berangkat. Ke tempat sholat nanti pulangnya baru. Berapa keempat ya? Keempat. Ya itu. Silakan saja ya. Nah, seutama-utamanya itu tadi tidak makan ya dan minum dulu sampai dia sholat id. Apakah batasnya tidak dari subuh atau sebelum subuh? Cenderungnya ini dalil adalah setelah masuk subuh karena mulai kan tadi subuh ya, adzan subuh. Jadi setelah adzan subuh ke sana. Jadi kalau minumnya malam-malam sebelum takbiran ya tenanaon eta mah gitu ya tiga malam. Sahur. Sahur apa? Kan haram puasanya tanggal 10 mah. Bangun tidur ya itu mah nggak jadi masalah. Iya betul. Nah, setelah masuk waktu subuh sebaiknya tidak makan, tidak minum sampai nanti sholat dulu, pulang sholat baru. Yang keempat ya tidak makan dulu. Sekarang yang kelima. Nah, yang kelima minas sunnah. Minas sunnah dari sunnah. Ayyakhruja ilal id masyian, berangkat menuju sholat id berjalan kaki. Ini di antara amalan sunnah. Apalagi yang dekat mah enaknya. Berjalan kaki itu dari amalan sunnah, termasuk sunnah yang kelima nih. Berangkatnya berjalan kaki. Kalau pakai kendaraan boleh nggak? Boleh, kan sunnah dari sunnah bukan wajib. Tergantung kondisi kita sehat. Tidak kuat kalau jalan mah pakai kendaraan silahkan gak apa-apa karena berjalan itu bagi yang sehat dan itu mendapatkan amalan sunnah. Yang keenam ya. Rasulullah SAW jika berangkat menuju sholat id khalafat tariq menyelisihi jalan. Ini sunnah nih, sunnah. Maksudnya menurut para ulama antara berangkat dengan pulang menggunakan jalan yang berbeda. Ya, abi mah imahna di dieu hareupeun pisan tempat sholat. Bade muter heula, mangga. Bade henteu bade langsung, mangga, bebas ya. Tapi amalan sunnah. Tapi itu ini senang ngurilingan kan itu. Yang bisa melakukannya silakan. Yang tidak bisa tidak usah memaksakan. Atau minimal nih. Kalau ada pintu 2, ambil pintu yang satu keluar, pintu satu yang masuknya. Itu nama sama saja. Khalafatori. Keluarnya di tukang kayak lebat nanti dia gitu ya. Misalkan itu payun bentan Widadi. Nanti keluarnya dari sana, set muterkan dia masuk. Pulangnya lewat sini. Itu termasuk khalafatori. Menyelisihi perjalanan antara berangkat dengan pulang. Silakan itu dipilih saja. Kalau bisa melakukannya, lakukan. Kalau tidak usah memaksakan. Amalan sunnah. Dapat nilai sunnah kalau kita melakukannya. Khalafat tariq, menyelisih. Dan itu adalah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dari di antara ya, bukan tujuh-tujuhnya ini mah. Di antara sunnah pada hari raya Idul Adha, pelaksanaan sholat Idul Adha. Di antaranya beres pulang dari sholat id makan. Makan. Tadi kan sebelumnya tidak makan. Maka sunnahnya adalah pulang dari sholat id langsung pulang ke rumah.
bukan kemana-mana heula. Pulang ke rumah makan dulu, beres makan membatalkan hari itu, haram berpuasa. Dah baru nyiapin yang lain. Oh, nyiapin lapang gitu ya. Usahakan beres-beres nanti. Yang mau ngurus sembelihan, ngurus pelaksanaan, nanti pulang dulu ke rumah. Nah gitu. Boleh sekalian. Tapi yang disunahkannya langsung pulang ke rumah, makan dulu. Beda halnya dengan Idul Fitri. Karena sudah makan tadi, beres bisa ke mana heula, silaturahmi heula, musabah ka mana-mana, ngajang heula ka dulur teh heula, pulang-pulang abdi teh lamun di lapang teh ka ditu heula ka mana heula. Ke jam 12 kayak nepi ka imah. Misalnya gitu ya. Karena sudah di awal tadi makannya. Nah kalau ini mah disunahkan justru setelah beres sholat itu langsung pulang dulu. Nih kalau mau musafahah di masjid, musafahah silakan, bagus. Ya, tapi yang amalan sunnahnya adalah makan setelah sholat Idul Adha. Makan. Kalau di sini disediain makanan. Boleh makan di sini. Ya intinya mah makan. Bukan di rumah sendiri nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang sunahnya itu bukan berarti makannya harus di rumah. Nah, kalau tidak disediakan otomatis kan secara umum mah pulang ke rumah ya untuk makan. Tapi kalau bagaimana nih panitia mah disediain, ketua salim disediain di sini, makannya di sini di halaman masjid boleh. Intinya mah setelah Id disunahkan makan dulu. Setelah salat Id sunnah makan. Nah itu mungkin amalan-amalan sunnah di antara amalan sunnah yang bisa kita lakukan pada hari raya Idul Adha, pelaksanaan sholat Idul Adha. Insya Allah tinggal beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Mohon. Niat mandi kalau dilapalkan nawaitul husla. Ya, li'idil adha. Sunnatan lillahi ta'ala gitu ya, nawaitul husla li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Diulang sama-sama, nawaitul husla li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi karena akan melaksanakan sholat Idul Adha, sunnah karena Allah Ta'ala. Harus diniatkan. Mau dilapalkan atau tidak dilapalkan harus diniatkan supaya dapat pahala sunnah. Kalau tidak niat ya mandi biasa nilai.